Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah pengantar bisnis akan mempresentasikan. Salah satu bisnis yang menggunakan teknologi digital yaitu aplikasi TikTok. Selanjutnya kita akan masuk ke poin-poinnya. Dah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan TikTok itu sebagai bisnis digital. Nah, TikTok itu merupakan platform media sosial yang berbasis video pendek. Nah, dalam TikTok ini itu didirikan oleh perusahaan ByteDance. Nah, selain TikTok menjadi sarana hiburan, TikTok itu juga berfungsi sebagai bisnis digital. Nah, bisnis digital itu menghubungkan antara seperti penjual, konten kreator, dan lain-lain. Saat ini banyak pelaku usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan besar itu memanfaatkan TikTok sebagai sarana media promosi, pemasaran, dan penjualan produk. Nah, melalui fitur-fitur yang tersedia seperti video pendek, live streaming, serta TikTok Shop, pengguna dapat menjangkau konsumen dengan lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwasannya di era digitalisasi itu memberikan perubahan yang sangat besar strategi pemasaran di era modern. Dalam berbagai kemudahan yang ditawarkan ini, TikTok menjadi salah satu contoh penerapan bisnis digital yang menggabungkan antara penjual dan konsumen melalui teknologi. Oleh karena itu, TikTok itu tidak hanya dikenal sebagai aplikasi hiburan. Nah, tetapi TikTok itu juga sebagai platform yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di era digital. Oke, kita lanjut teman-teman. Apakah TikTok Shop ini menggunakan teknologi digital? Jawabannya iya. Teknologi digital ini sangat penting di era zaman sekarang ini karena hampir semua aplikasi online itu menggunakan teknologi digital. Yang pertama itu menggunakan AI teman-teman. Pastinya yang tujuannya itu untuk menampilkan produk-produk yang kemungkinan besar itu akan dibeli oleh konsumen. Contohnya apabila pengguna itu sering melihat produk-produk skincare, maka otomatis TikTok Shop tersebut akan lebih banyak menampilkan produk-produk kecantikan seperti skincare, sunblock, dan lain-lain. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya, TikTok ini menggunakan big data analysis yang di dalamnya itu menghimpun, mengumpulkan ataupun menganalisis data secara mendalam yang skalanya itu sangat besar. Yang poinnya itu mengetahui bagaimana tren pasar yang terjadi di lapangan. Terus kemudian bisa memahami perilaku seorang konsumen. Nah, ini yang dua ini berkesinambungan apa yang telah terjadi di lapangan. Jadi TikTok ini bisa menganalisis apa nih yang tren-tren yang sedang berlaku di lapangan. Kemudian membantu penjual menentukan strategi bagaimana penjual tersebut melakukan pengolahan pemasaran ke pasar. Kemudian TikTok ini mengelola stok barang berdasarkan permintaan dari konsumen. Nah, teknologi yang digunakan selanjutnya yaitu live streaming commerce. Nah, live streaming commerce ini merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan antara live streaming dengan aktivitas jual beli online. Di sini penjual akan melakukan live streaming untuk mempromosikan produknya yang kemudian penonton bisa bertanya melalui kolom komentar yang tersedia dan dibalas secara real time oleh penjual. Nah, di sini penonton juga bisa membeli produk tersebut secara langsung tanpa harus keluar dari aplikasi TikTok. Adapun sistem pembayaran digital, TikTok Shop menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu debit kredit, dompet digital atau e-wallet, dan cash on delivery atau COD di berbagai wilayah tertentu. Nah, seluruh proses ini tentu saja dilakukan secara online sehingga lebih cepat dan tentunya lebih praktis. Kemudian ada integrasi logistik, yaitu menghubungkan platform penjualan dengan jasa pengiriman, sehingga proses pengiriman bisa menjadi lebih efisien. Yang terakhir yaitu Customer Relationship Management atau CRM, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan supaya mereka tetap setia dan tetap royal. Nah, di sini TikTok menyediakan fitur chat dengan pelanggan dan penjual, kemudian ada review atau ulasan, dan juga ada penilaian produk dan riwayat pembelian.
Nah, selanjutnya saya akan membahas pada bagian keempat ya teman-teman, yaitu tentang manfaat teknologi bagi bisnis TikTok. Nah, kita sudah tahu ya kalau TikTok itu punya banyak teknologi-teknologi canggih. Nah, sekarang kita lihat teknologi canggih itu ngasih manfaat apa aja ke bisnis TikTok secara nyata. Manfaat pertama itu ada meningkatkan retensi pengguna. Nah, berkat algoritma FYP yang canggih, rata-rata pengguna TikTok itu menghabiskan 95 menitnya per hari di aplikasi ini. Nah, algoritma itu membaca apa yang kamu suka sehingga menayangkan atau menampilkan yang relevan di FYP kamu. Makin lama pengguna di aplikasi ini, semakin banyak iklan yang ditampilkan oleh TikTok dan semakin besar pendapatannya. Manfaat yang kedua ada iklan tepat sasaran. Terus selanjutnya manfaat ketiga itu ada TikTok Shop, di mana memudahkan pengguna untuk belanja atau membeli langsung dari video yang dia tonton tanpa keluar dari aplikasi. Kemudian manfaat yang keempat yaitu ada ekosistem kreator. Nah, di mana TikTok itu menyediakan tools teknologi seperti editor video, efek AI, dan analisis gratis untuk kreator. Nah, manfaat yang kelima itu ada data pengguna sebagai aset bisnis. Di mana setiap interaksi yang digunakan di aplikasi TikTok itu menghasilkan data yang sangat berguna. Nah, data-data ini itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk menarik pengiklanan premium. Yang kedua ada mengembangkan fitur baru, dan yang terakhir ada berinovasi lebih cepat dari kompetitor. Nah, inilah yang membuat TikTok selangkah lebih maju. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak teknologi TikTok terhadap pelanggan atau pengguna dalam kegiatan berbisnis. Teknologi yang dimiliki TikTok seperti algoritma atau AI serta fitur TikTok Shop dan live shopping itu akan menambah pengalaman pelanggan menjadi lebih mudah dan praktis. Misalnya, ketika seseorang sering melihat konten tentang skincare, fashion, ataupun makanan, maka TikTok akan lebih banyak menampilkan tentang apa yang diminati si pelanggan di halaman FYP tersebut. Nah, hal ini akan memudahkan pelanggan buat membeli produk tersebut. Fitur live shopping memungkinkan pelanggan melihat produk secara langsung, mendengarkan penjelasan dari penjual, hingga bertanya melalui kolom komentar. Dengan begitu, pelanggan menjadi lebih yakin buat membeli produk tersebut. Teknologi TikTok membuat proses belanja menjadi lebih cepat karena pelanggan bisa melihat video promosi, membaca ulasan, kemudian dapat membeli produknya langsung dalam satu aplikasi. Nah, pengalaman berbelanja ini menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan risiko penggunaan teknologi di TikTok. Yang pertama, ada risiko kebocoran data pribadi. Soalnya, TikTok itu mengumpulkan berbagai data pengguna. Misalnya, aktivitas kita di aplikasi atau informasi perangkat, supaya konten yang muncul itu lebih sesuai dengan minat kita. Nah, kalau keamanannya datanya tidak terjaga, ada kemungkinan data tersebut disalahgunakan. Terus yang kedua, ada risiko kecanduan, karena algoritma TikTok itu terus menampilkan video yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Seringkali kita jadi terus scrolling tanpa sadar dan akhirnya menghabiskan banyak waktu di aplikasi. Terus yang ketiga, ada risiko penyebaran hoax. Di TikTok, sebuah video itu bisa viral dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, kalau informasi yang beredar belum benar atau belum dicek kebenarannya, hoax juga bisa ikut menyebar dengan cepat. Terus yang keempat, ada risiko manipulasi perilaku konsumen melalui iklan yang dipersonalisasi. TikTok juga menampilkan iklan yang disesuaikan dengan minat setiap pengguna.
Akibatnya, kita bisa lebih mudah tertarik untuk membeli sesuatu produk, bahkan terkadang tanpa benar-benar membutuhkannya. Terus yang terakhir ada risiko algoritma TikTok. TikTok tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. Jadi, kita tidak benar-benar tahu kenapa suatu video itu bisa muncul di FYP atau kenapa sebuah konten bisa menjadi viral. Selanjutnya, saran pengembangan digitalisasi TikTok. Agar tetap menjadi platform nomor 1 di masa depan, TikTok perlu melakukan 3 inovasi digital berikut. Yang pertama, fitur belanja virtual AR atau VR. TikTok harus menghadirkan fitur virtual try-on. Jadi, pengguna cukup menggunakan kamera HP untuk langsung mencoba baju, sepatu, atau make up secara virtual sebelum membeli. Dampaknya, konsumen lebih yakin saat belanja dan angka pengembalian barang atau retur yang sering merugikan UMKM akan berkurang drastis. Yang kedua, penguatan keamanan konten AI. Untuk mengatasi maraknya hoax dan video palsu atau deepfake, TikTok wajib memasang label atau tanda air digital otomatis pada setiap video yang dibuat pakai AI. Selain itu, sistem harus pintar mendeteksi video manipulasi, wajah atau suara tokoh publik yang dipakai untuk penipuan. Dan yang terakhir ada algoritma ramah kesehatan mental atau smart break. Untuk mengatasi kecanduan atau doom scrolling, TikTok perlu membuat sistem otomatis. Jika pengguna sudah menatap layar lebih dari 1-2 jam, algoritma akan mengerem konten yang bikin candu dan menggantinya dengan video edukasi, seperti olahraga ringan atau pengingat untuk istirahat. Ini akan mengubah citra TikTok menjadi aplikasi yang lebih peduli pada penggunanya. Berdasarkan hasil presentasi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwasanya TikTok merupakan salah satu contoh bisnis digital yang berhasil memanfaatkan teknologi modern seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, big data, cloud computing, dan algoritma rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta mengembangkan bisnisnya. Teknologi tersebut membantu TikTok untuk menarik pengguna, mendukung promosi bisnis, dan menciptakan peluang ekonomi digital bagi kreator maupun pelaku usaha. Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan perlindungan data, keamanan, seperti sistem keamanan dan penggunaan media sosial secara bijaksana. Demikian pemaparan mengenai digitalisasi pada TikTok. Melalui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang, TikTok menunjukkan bahwa inovasi digital dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah platform bisnis. Semoga materi dari kelompok kami dapat menambah wawasan mengenai peran teknologi dalam perkembangan bisnis digital. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bila kau lihat Dia ya. tanpa sengaja, beginikah surga bayangkan. Bila kau ajakku bicara, ini sama bukan salahmu. Punya magis harakat yang sekuat itu, dari langit sudah begitu. Ayo.